Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi kelas 10 bersama saya Gurda Krisetio Rahmawanto. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, tidak mengenal putus asa, serta dengan ketekunan juga keterbukaan. Adapun sikap-sikap yang dimaksud antara lain: 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, bisa membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, yaitu sikap bisa bekerja sama. Dan yang ketujuh, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara atau suatu metode untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu, sistematis, logis, dan empiris. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah diantaranya yang pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah bisa datang baik disengaja ataupun tak sengaja. Dan biasanya sumber-sumber masalah itu antara lain: 1. Masalah biasanya akan muncul jika kita melakukan observasi langsung di lapangan. Kemudian, masalah itu pun akan muncul jika kita melakukan studi pustaka dari berbagai sumber. Masalah pun akan muncul bahkan dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, ciri dalam merumuskan masalah yaitu menggunakan kata tanya: apa, mengapa, dan bagaimana. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data. Nah, langkah ini bertujuan untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisisnya, serta dapat menelusuri kemungkinan atau faktor yang terlibat dalam penelitian. Langkah ini bisa kita lakukan dengan cara observasi, kemudian wawancara langsung dengan narasumber, atau referensi lain seperti internet, jurnal, buku-buku lainnya. Langkah yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Contoh, dalam hipotesis ini, apakah air mempengaruhi pertumbuhan panjang daun tanaman bawang? Nah, setelah kita memiliki hipotesis, alangkah baiknya jangan hanya difikirkan, tapi langkah berikutnya lakukan eksperimen, yaitu salah satu cara untuk menguji hipotesis apakah hipotesisnya benar atau tidak. Nah, dalam langkah ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. 1. Alat dan bahan, kemudian langkah kerja yang sistematis, kemudian langkah yang kedua, menentukan kelompok penelitian. Kelompok penelitian di sini ada dua macam. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan. Kemudian kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Perlakuan bisa dilakukan dengan satu atau beberapa variabel. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita mengambil contoh suatu judul penelitian, yaitu pengaruh air terhadap pertumbuhan panjang daun tanaman bawang. Nah, dari judul ini kita akan tentukan variabelnya, baik variabel bebas ataupun perlakuan. Variabel bebas merupakan perlakuan yang sengaja dibuat tidak sama oleh peneliti. Dari contoh di atas yaitu air. Kemudian variabel terikat. Nah,
Variabel ini merupakan hasil dari perlakuan yang berbeda dalam percobaan. Dari judul di atas adalah panjang daun tanaman bawang. Setelah kita melakukan eksperimen, langkah selanjutnya bahkan langkah terakhir yaitu menarik sebuah kesimpulan. Langkah ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Bahkan, langkah ini merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang kita ajukan di awal. Terima kasih. Materi yang akan datang kita akan membahas tentang objek biologi dan permasalahan biologi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.